Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Saya doakan semoga bunda-bunda, teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga tercinta, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan apapun yang kita lakukan semoga mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, share lagi ya bun tentang kegiatan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, ini kegiatan saya awali di sore hari ya bunda-bunda. Saya sedang mencuci atau membersihkan kulkas. Ini bagian dalamnya itu, rak-raknya itu saya mau mencucinya dulu karena sudah lama ya bunda-bunda tidak dipakai. Karena selama ini kan saya menerapkan hidup hemat ya bunda-bunda, jadi termasuk kulkas itu saya tidak hidupkan karena menghidupkan kulkas belum begitu diperlukan ya bunda-bunda. Jadi saya akalin aja kalau untuk belanja hariannya saya belanja aja untuk harian, tidak disimpan di kulkas gitu, tidak food prep gitu maksudnya bunda-bunda. Karena kan saya harus menyesuaikan budget saya untuk belanja harian ya bunda-bunda. Kalau saya pakai kulkas tentu pengeluaran saya akan lebih banyak lagi, dan sementara kebutuhan untuk anak-anak saya yang saat ini sedang mondok atau sedang pesantren itu banyak. Jadi sebisa mungkin saya berhemat di rumah, termasuklah tidak menghidupkan kulkas dalam sementara waktu. Nah, ini kalau sudah dekat puasa, anak-anak sudah mau pulang, baru saya hidupkan karena kan banyak yang harus disimpan ya bunda-bunda. Memang kalau dalam hal rumah tangga itu kita harus pintar-pintar ya bunda-bunda mengatur keuangan. Kalau sekiranya apa yang tidak kita butuhkan dulu atau yang tidak sangat mendesak atau tidak sangat diperlukan gitu, sebisa mungkin kita menundanya dulu, karena kalau ada yang lebih penting daripada itu lebih baik kita dahulukan seperti itu bunda-bunda. Karena bagaimanapun kalau sebanyak apapun uang, kalau kita tidak mampu atau kita tidak bisa mengaturnya, tentu akan habis begitu aja ya bunda-bunda. Karena kan tiap hari kita belanja, kalau kita tidak ada aturan dalam hal keuangan, dalam hal belanja, tentu kita akan membeli juga barang-barang yang tidak begitu kita perlukan. Misalnya tadi kita cuma beli lauk aja gitu kan, kalau kita di warung itu terlihat ada kerupuk misalnya atau ada makanan yang lain, nanti karena kita tidak mengatur uang tadi, nanti kita akan membelinya. Nah, seperti itu bunda-bunda. Walaupun itu bisa dimakan, tapi kan itu akan menambah pengeluarannya bunda-bunda. Ya, saya bisa mungkin sehemat mungkin kita itu berbelanja supaya keuangan kita, budget kita itu cukup dalam sebulan. Nah, ini lanjut di pagi hari ya bunda-bunda. Kalau tadi saya mencuci kulkasnya itu kan di sore hari ya bunda-bunda, dan sudah saya lap semua. Dan nanti setelah masak insya Allah saya mau memasukkan lagi rak-raknya di kulkas, karena kan saya harus bersihkan dulu kulkasnya juga kan, baru nanti dipasang lagi rak-raknya. Nah, ini saya belanja harian bunda-bunda, baru pulang dari warung tadi. Ini saya beli bayam 1,5 on 4.000 kalau nggak salah. Kemudian ada telur 3 butir 6.000, tahu 2 buah 2.000, ada juga saya beli buncis 2.500 1 on, kemudian ada tomat 1.000, ada juga saya beli, nah ini untuk sarapan kue-kue bunda-bunda. Dan tadi kelupaan, ada juga saya beli sosis 4 buah 8.000, jadi total belanjaan saya di 26.500 ya bunda-bunda. Ini rencana saya mau masak hari ini tumis buncis campur tahu
dan juga telur sambal campur sosis, dan juga ada bilis sedikit saya masih punya kemarin bunda-bunda. Dan kemudian lanjut lagi nih, saya mau merefill minyak goreng. Kebetulan minyak goreng sudah habis di botolnya, ini saya mau merefill dulu. Jadi minyak goreng yang saya beli di belanja bulanan kemarin yang 2 liter tuh bunda-bunda, ini baru saya refill, baru habis stok yang bulan 1. Nah, ini sudah selesai merefillnya. Kemudian lanjut saya mau merefill tisu. Kebetulan juga tisu sudah habis. Nah, ini tempatnya ini sudah saya cuci, sudah dilap, baru saya refill tisunya. Ini bisa saya pakai tisu yang merek Jolly ya bunda-bunda, karena lebih murah. Ini agak kebanyakan saya masukkannya, jadi saya kurangi lagi di tisunya, tidak muat tempatnya. Nah, kalau bunda-bunda bagaimana keadaan bunda-bunda hari ini? Bunda-bunda masak apa hari ini bunda-bunda? Semoga bunda-bunda semuanya bisa masak yang enak-enak ya bunda-bunda, untuk keluarga tercinta. Amin. Nah, kemudian lanjut lagi saya mau merefill sabun cuci pakaian. Kebetulan sabun cuci sudah juga habis. Ini saya masukkan juga dalam tempatnya, ini tempat bekas madu bunda-bunda. Jadi kalau tempat-tempat yang bekas minuman gitu yang masih bisa dipakai lagi itu saya pakai bunda-bunda, biar untuk mengurangi pengeluaran aja. Kalau kita harus beli tempat khusus kan kita harus nambah budget lagi. Nah, seperti itu bunda-bunda, banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita memang ada niat mau berhemat gitu, pasti Allah kasih jalan. Kalau kita mau berusaha dalam berhemat dan mau menggunakan barang-barang atau botol-botol bekas, seperti bekas obat-obat herbal, seperti tempat madu, tempat minyak zaitun, tempat kurma misalnya. Nah, tempat-tempat seperti itu masih bisa kita gunakan ya bunda-bunda, kalau memang budget kita masih terbatas atau tanggungan kita yang masih banyak. Dan kalau kita mau berhemat dengan cara-cara seperti tadi, insya Allah kebutuhan kita akan tetap terpenuhi dan cukup, walaupun budget kita terbatas. Dan saya akhiri dulu vlog saya kali ini. Terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bunda-bunda semua suka dan ada manfaatnya. Dan bagi bunda-bunda teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.